Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, semoga semuanya sehat dan semangat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar, dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar. Nah, sekarang kita bahas kembali pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian ini Ibu langsung ke contoh-contohnya. Di sini ada 3 jenis contoh dari pembagian aljabar. Yang pertama, pembagian oleh bilangan. Nah, coba perhatikan contohnya. Hasil pembagian 3A kuadrat, ini kuadrat ya. 3A kuadrat dikurang 15A tambah 9 oleh 3 adalah, nah kita bentuk dulu pembagiannya. Di sini kita sudah tahu dari kalimatnya bahwa yang menjadi pembilang adalah 3A kuadrat kurang 15A tambah 9 dan penyebutnya adalah 3. Maka kita bisa bentukkan seperti itu. Nah, pembagian ini kita bagi sukunya dengan pembagi atau penyebutnya. Jadi kita pecah 3A kuadrat per 3 kurang 15A per 3 tambah 9 per 3. Nah, 3A kuadrat dibagi 3, 3 bagi 3 hasilnya 1, maka sisa pembagiannya adalah, atau hasil pembagiannya adalah A kuadrat. Kemudian 15 bagi 3 hasilnya 5. A-nya tidak ada pembagi, maka tuliskan hasilnya 5A. Nah, tanda negatifnya mengikuti tanda dari soalnya. Tambah 9 bagi 3. 9 bagi 3, kalian pasti sudah tahu hasilnya 3. Maka jawaban akhirnya adalah A kuadrat kurang 5A tambah 3. Oke. Yang soal kedua, pembagian dengan bentuk aljabar juga. Hasil pembagian 4A pangkat 3 kurang 12A kuadrat oleh 2A adalah, jadi pembilangnya 4A pangkat 3 kurang 12A kuadrat, pembaginya atau penyebutnya adalah 2A. Ini sama konsepnya dengan yang pertama, kita bagikan, pecah dulu. 4A pangkat 3 bagi 2A kurang 12A kuadrat bagi 2A. Nah, kita bagikan 4 bagi 2. Jadi angka sama angka, variabel sama variabel pembagiannya ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. A pangkat 3 dibagi A hasilnya A pangkat 2. Nanti kalau A pangkat 5 dibagi A hasilnya A pangkat 4. Nah, kemudian 12A kuadrat dibagi 2A. 12 bagi 2 hasilnya 6. A kuadrat bagi A hasilnya A. Jadi pangkatnya aja kurangkan. Kalau A kuadrat pangkatnya 2, kalau A pangkatnya 1. Jadi 2 kurang 1 hasilnya 1, maka hasilnya A. Kalau yang tadi A pangkat 3 berarti pangkatnya 3. A doang pangkatnya berarti 1. 3 kurang 1, 2. Gitu ya. Hasilnya A. Jadi pangkatnya aja kurangkan. Kalau A kuadrat pangkatnya 2, kalau A pangkatnya 1. Jadi 2 kurang 1 hasilnya 1, maka hasilnya A. Kalau yang tadi A pangkat 3 berarti pangkatnya 3. A doang pangkatnya berarti 1. 3 kurang 1, 2. Gitu ya. Nah, kita masuk yang bentuk ketiga. Ini agak sedikit lebih harus konsentrasi. Bentuk paling sederhana dari X pangkat 2 atau X kuadrat kurang 6X tambah 5 per X kurang 5 adalah, nah ini pembagian bersusun atau jalan ke bawah. Pertama kita tuliskan yang menjadi pembilang. Seperti pembagian biasa ya, X kuadrat kurang 6X tambah 5 dibagi dengan X kurang 5. Perhatikan penulisannya. Nah, pertama itu aja dulu. Nah, kemudian langkah pertama, kalian bagikan yang paling depan atau X kuadrat dengan yang paling depan juga si pembaginya. X kuadrat dibagi dengan X. X kuadrat bagi X hasilnya X. Letakkan sebagai hasil, katanya, berarti letakkan di atas. Nah, awalnya cuma ada X ya. Kemudian si X itu untuk mengisi langkah kedua, kalikan si X itu dengan si pembaginya. Pembaginya tadi X kurang 5. Kalikan.
X kali X hasilnya X kuadrat, X kali negatif 5X hasilnya negatif 5X. Oke, tuliskan sebagai di bawahnya ya. Tuliskan di bawahnya. Kemudian kurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat habis negatif 6X kurang negatif 5X. Ingat lagi aturan dalam pengurangan atau penjumlahan bentuk aljabar hanya yang sejenis saja yang bisa dikurangkan. Yuk, negatif 6X kurang negatif 5X. Kurang negatif berarti jadi tanda tambah. Negatif 6 tambah 5. Utangmu 6, bayar 5. Jadi tinggal 1. Tapi utang ya. Utangnya 1, maka dituliskanlah negatif X. Tambah 5-nya dari mana, Bu? Nah, yang paling atas itu kan masih ada tambah 5, turunkan. Oke, itu selesai tahap pertama. Kedua, yang selanjutnya tahap ketiga atau langkah ketiga adalah bagikan lagi negatif X dengan X yang si pembagi tadi. Negatif X yang ini dengan pembaginya. Nah, negatif X dibagi X hasilnya adalah negatif X dibagi X, hasilnya negatif 1. Jadi tuliskan sebagai hasil. Nah, tuliskan sebagai hasil. Jadi tadi awalnya cuma ada X, tuliskan lagi negatif 1. Nah, langkah keempat, tuliskanlah atau kalikanlah negatif 1 dengan si pembagi. Kalikan negatif 1 dengan si pembaginya. X kurang 5. Kalikan masing-masing negatif X tambah 5 hasil. Ya, saya X kuadrat kurang 6X tambah 5 dibagi dengan X kurang 5. Perhatikan penulisannya. Nah, pertama itu aja dulu. Nah, kemudian langkah pertama, kalian bagikan yang paling depan atau X kuadrat dengan yang paling depan juga si pembaginya. X kuadrat dibagi dengan X. X kuadrat bagi X hasilnya X. Letakkan sebagai hasil, katanya berarti letakkan di atas. Nah, awalnya cuma ada X ya. Kemudian si X itu untuk mengisi langkah kedua, kalikan si X itu dengan si pembaginya. Pembaginya tadi X kurang 5. Kalikan. X kali X hasilnya X kuadrat, X kali negatif 5X hasilnya negatif 5X. Oke, tuliskan sebagai di bawahnya ya. Tuliskan di bawahnya. Kemudian kurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat habis negatif 6X kurang negatif 5X. Ingat lagi aturan dalam pengurangan atau penjumlahan bentuk aljabar hanya yang sejenis saja yang bisa dikurangkan. Yuk, negatif 6X kurang negatif 5X. Kurang negatif berarti jadi tanda tambah. Negatif 6 tambah 5. Utangmu 6, bayar 5. Jadi tinggal 1. Tapi utang ya. Utangnya 1, maka dituliskanlah negatif X. Tambah 5-nya dari mana, Bu? Nah, yang paling atas itu kan masih ada tambah 5, turunkan. Oke, itu selesai tahap pertama. Kedua, yang selanjutnya tahap ketiga atau langkah ketiga adalah bagikan lagi negatif X dengan X yang si pembagi tadi. Negatif X yang ini dengan pembaginya. Nah, negatif X dibagi X hasilnya adalah negatif X dibagi X, hasilnya negatif 1. Jadi tuliskan sebagai hasil. Nah, tuliskan sebagai hasil. Jadi tadi awalnya cuma ada X, tuliskan lagi negatif 1. Nah, langkah keempat, tuliskanlah atau kalikanlah negatif 1 dengan si pembagi. Kalikan negatif 1 dengan si pembaginya. X kurang 5. Kalikan masing-masing negatif X tambah 5 hasilnya, baru tuliskan di bawah yang tadi negatif X tambah 5. Dikurangkan karena ini sama persis, dikurangkan pasti hasilnya 0. Selesailah pembagian kita. Jadi bentuk sederhana atau bentuk paling sederhana dari pembagian X kuadrat kurang 6X tambah 5 dibagi X kurang 5 adalah X kurang 1. Itu hasilnya ya. Nah, sekian
penjelasan dari Ibu tentang pembagian bentuk aljabar. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh silahkan ditanya, tapi ingat harus dicatat. Ingat ya, harus dicatat. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau kalian semuanya mengerti apa materi yang disampaikan, bukan hanya Ibu kirimkan foto kemudian kalian catat udah selesai sampai di situ, tapi Ibu pengen kalian tuh mengerti apa yang kalian catat. Makanya Ibu buatkan video ini untuk kalian. Tapi kalau kalian memang tidak mau putar, ya itu terserah kalian, kembali ke kalian lagi masing-masing. Kalau nggak mau, ya tidak apa-apa, berarti kalian tidak akan mengerti gitu ya. Coba diputar dulu videonya sampai habis ya. Di situ Ibu udah jelaskan apa yang harus kalian lakukan di video itu. Itu negatif 1 buka kurung X kurang 5 kan. Jadi kalikan negatif 1 kali X hasilnya negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali negatif 5 kan hasilnya positif 5 kan. Makanya tambah 5. Maka hasil akhirnya itu negatif X tambah 5 gitu. Paham? Rawat ya, negatif 1 kali X hasilnya bukan negatif 1 tapi negatif X, makanya jawabannya negatif X tambah 5.